Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah prota, promes, silabus, dan RPP Sejarah Kebudayaan Islam MI kelas 5 semester 1 pada prota, promes, silabus, dan RPP MI Salafil Huda. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Umami, kelas PGMI 4A dengan NIM 1262052122142, dosen pengampu Maftuha MPD. Tugas video ini dipersyaratkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI dan SD. Sebelum menuju pada pembahasan pertama yaitu prota, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prota itu. Prota atau program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam satu tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Prota merupakan program untuk tematik terpadu yang dikembangkan oleh guru untuk tiap-tiap kelas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan program tahunan yang disusun oleh Madrasah Ibtidaiyah Salafil Huda Banjaranyar. Pada lembar pertama sudah tertera jelas dengan mengenai identitas prota yang mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Setelah saya analisis, prota yang ada pada MI Salafil Huda ini sangatlah memiliki banyak kekurangan. Yang pertama yaitu, prota tidak disusun secara sistematis dikarenakan tidak ada alokasi waktu, tidak ada kompetensi inti, tidak ada kompetensi dasar, dan juga indikator. Hanya dijelaskan tema-tema yang akan digunakan sebagai proses pembelajaran. Padahal, komponen tersebut harus ada agar program yang sudah direncanakan bisa terlaksanakan secara baik, benar, dan runtut, sesuai dengan acuan. Bila seperti ini, sebenarnya guru juga akan kebingungan menyampaikan sebuah materi. Sedangkan saja, prota sendiri memiliki langkah-langkah mengenai penyusunannya yang benar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam satu tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Selanjutnya yaitu kelebihan dari prota MI Salafil Huda ini. Yang pertama adalah identitas sudah dicantumkan secara rinci. Yang kedua, perhitungan jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam satu tahun sudah dituliskan. Yang terakhir yaitu mengetahui kepala sekolah, guru kelas, dan kepala PPAI sudah dituliskan secara rinci. Dengan demikian, saya memiliki saran terhadap penyusunan prota pada MI Salafil Huda ini, yaitu guru wajib memperhatikan alokasi waktu, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator agar lebih rinci dan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan serta persyaratan pembuatan prota. Selanjutnya yaitu kita menuju pembahasan promes. Promes atau program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam satu semester. Selanjutnya yaitu saya akan menganalisis mengenai promes dari Madrasah Ibtidaiyah Salafil Huda Banjaranyar. Setelah saya amati, kelebihan yang pertama dari promes ini adalah identitas yang mencakup nama madrasah, mata pelajaran, kelas, dan semester, serta tahun pelajaran sudah dituliskan secara jelas. Yang kedua, sudah terdapat kolom yang berisi bulan dan setiap minggu atau pekan untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan. Promes ini tidak dijelaskan kompetensi intinya sehingga tidak sesuai dengan acuan standar kompetensi dan kurikulum yang mencakup sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan yang berlaku. Yang kedua, pada kolom bulan dan pekan tidak ditentukan banyaknya jam yang tersedia pada kolom mingguan dan tidak dijelaskan pula banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran.
Jadi, setelah saya analisis dapat disimpulkan bahwa Promes belum dituliskan secara rinci mengenai hal-hal yang telah saya jelaskan di atas, serta saya memiliki saran seharusnya guru lebih memperhatikan syarat dalam menuliskan Promes supaya lebih terstruktur kembali. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga yaitu mengenai silabus. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu silabus. Pada lembar pertama, silabus sudah dituliskan secara jelas mengenai identitasnya yang mencakup nama madrasah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Selanjutnya, menurut saya yaitu pada silabus ini mengenai kompetensi dasar materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, serta sumber belajar sudah cukup jelas mengenai tahap demi tahapnya, yang dimana cukup jauh berbeda dengan protap Promes yang sudah dijelaskan sebelumnya yang sangatlah banyak memiliki kekurangan. Lalu, untuk kekurangan silabus ini adalah tes penilaian dan alokasi waktu pada penilaiannya hanya dituliskan kegiatan saja, tidak dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa dalam melakukan tes. Contohnya saja, jika tes tulis. Nah, tes tulis itu mencakup apa saja? Apakah diberikan sebuah soal ataukah merangkum materi yang telah disampaikan? Kemudian, mengenai alokasi waktu. Pada hal ini, tidak dijelaskan berapa banyak waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya 2 kali 24 menit, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa pada silabus ini sudah dituliskan secara rinci mengenai KD, indikator, dan sumber belajar. Hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada penjelasan penilaian dan alokasi waktu, sehingga saya memiliki saran bahwa guru diharapkan selalu menulis mengenai alokasi waktu supaya proses dari sebuah pembelajaran dapat dilakukan secara baik. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester atau lebih. Selanjutnya yaitu RPP. Saya akan menganalisis RPP dari MI Salafil Huda. Kelebihan dari RPP ini adalah dalam penulisannya mulai dari identitas yaitu tentang satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, jumlah pertemuan, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, alokasi waktu, serta pembelajaran sudah dituliskan secara runtut dan jelas. Pada kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup juga sudah cukup dapat membantu guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Apalagi pada kegiatan inti ada istilah eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang mana lebih memperjelas dan memperuntut jalannya kegiatan belajar. Pada sumber belajar juga dijelaskan apa saja bahan serta metode untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kekurangan pada RPP MI Salafil Huda ini yaitu mengenai penilaian. Di sini hanya terdapat tas tulis dengan pemberian soal. Harusnya guru bisa lebih inovatif dalam memberi penilaian. Contohnya saja dengan menghafalkan. Hal ini bisa membuat pemikiran kognitif siswa dapat berkembang lebih jauh. Akan tetapi mengenai perhitungan penilaian sudah sangatlah cukup jelas. Dapat disimpulkan bahwa pada RPP memiliki penulisan yang jelas dan rinci, hanya saja kurang dalam instrumen penilaiannya. Pada RPP ini lebih baik daripada protap, Promes, dan silabus yang memiliki banyak kekurangannya, sehingga saya memiliki saran bahwa guru haruslah memperhatikan penulisan di setiap langkah-langkahnya. Baik, itu tadi merupakan analisis dari protap, Promes, silabus, dan RPP dari MI Salafil Huda. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.